teman-teman, pemirsa semua, kita sudah terhubung dengan Om Panji, ya. Ya. Om Panji ini kenapa kita hadirkan sih? Karena dia kocak, ya kan? Karena pilkada ini dengan pilkada yang gila ini, ya kan, kita nggak usah terlalu serius. Gitu berpolitik juga sebenarnya nggak perlu terlalu serius, gitu. Ya. Tapi banyak lucu-lucuannya. Nah untuk itu kita sudah menghadirkan orang yang tepat untuk lucu-lucuan. Gak gitu. hanya lucu tapi juga kritis. Kritis, yaitu Om Panji. Om Panji sudah dengar suara kami? Om Panji, kok tidak ada suaranya? Delay nih sampai New York. Delay. Mungkin perlu pindah ke Bekasi dulu, Om Panji. Dengan delay. Om Panji? Lagi hubungan saya ya? Iya, jelas lah. ini jelas. Coba tolong audionya digedein sedikit biar kita bisa dengar lebih jelas lagi. Saya kurang lantang ya suara saya ya. Nah, Iya. bisa digedein nggak? Gedein lagi? Ya. Nah, biar bisa mendengar. Oke, Om Dengar. Panji apa kabar? Baik kakakku. Kakanda gitu dong. Ya. Ada pilkada wali kota New York nggak di sana? Wali kota New York lagi ribet. Di sana Om Panji ini sudah merelakan diri untuk bangun jam 12 malam gitu ya, tetap Iya. terjaga untuk menyapa pemirsa Bocor Alus gitu. Jadi ya kita akan diskusi selama sekitar 1 jam ke depan ya bersama Om Panji dan ya mungkin dari Om Panji dulu sudah ada pesan-pesan atau catatan kritis melihat pelaksanaan pilkada. Pertama-tama, karena saya tidak sopan kalau saya tidak menyapa Kak Cica karena terakhir kali ke sana belum Hai, ketemu. Apa Panji. kabar Kak? Halo Iya. Panji. Iya, kabar baik. Moga-moga kapan-kapan saya bisa ketemu langsung di sana ya. Siapa tahu Pasti, diundang lagi ya. kan kita nggak tahu. Harus. Yang kedua, Jangan Cak, doanya jelek. Doanya jelek waktu itu si Husen iya. katanya nanti Kena ditimpuk timpuk, lagi kena gitu. timpuk. Kena timpuk yang kedua dia akhirnya. Ketiga, Jangan deh, kan, kita jangan ganggu gara-gara deh. dia nih. Mas Panji kita jangan ketemu deh. ngomong-ngomong, dia juga belum nongol. Kenapa lagi jangan-jangan dia? Lagi healing. Lagi. Kalau catatan saya terhadap apa yang terjadi di pilkada DKI ataupun di daerah-daerah lain sih, sebenarnya saya sempat berpikir ini mungkin akan jadi pilkada yang menyenangkan dalam konteks soal konflik antar paslon tidak terlalu tajam, dan mungkin itu memang masih benar. Cuman ternyata tetap ugal-ugalan dari sisi bagaimana caranya mereka untuk menggalang dukungan ya. Jadi sebenarnya sangat disayangkan, sangat dikhawatirkan, terus lebih khawatir lagi efek dari apa yang sedang terjadi sekarang ke depannya nanti, terutama ntar di 2029. Tapi nanti itu pembahasan kita di depannya kali. Ya ini kita perlu basa-basi dulu. Lu lagi ngapain sih di Amerika, bro? Kan saya sekarang tinggal di sini, Mas Pram. Saya mencoba untuk menghibur orang Amerika. Bukan melarikan diri ya. Lu masih Wow. Karena lagi pilkada, melarikan diri gitu. lu masih tour di sana atau masih promo mensrea juga mungkin? Aduh, Mas Pram bisa aja nih bridging. Masa itu barang. Mas Pram, emang anak kolase paling ngerti. Iya betul, Mas Pram. Betul, saya tahun depan akan tour April sampai Agustus, judulnya Mensrea, 100% ngomongin politik. Nanti akan kembali buka penjualan tiket tanggal 10 Januari 2025 di mensrea.id. Materi stand up-nya udah kekumpul sekitar 40%, 45%, dan saya cukup bangga dengan materi stand up-nya. Pengen kapan-kapan kalau saya lagi ngelatih materi, artinya belum show-nya ya. Kalau teman-teman mau datang untuk ngecek gitu materinya seperti apa, siapa tahu ada masukan, dengan senang hati. Kalau doanya jelek, gue nggak mau. Pilkada jadi salah satu materi nggak? Gua doain, Pram, gue doain ya, potongan rambut lu jadi tren di Indonesia. Gue suka banget apa potongan rambut lu. Gue kalau punya rambut, gue pengen rambut gue kayak lu, Pram. Gue baru mau masuk ke situ tapi nggak enak, gue fisik banget ya kan. Oke. Jadi jalan terus ya mensrea ya. Jalan. Moga-moga dapat izin ya. Mantap. Takutnya kan izin. Ya. Oke. Jadi
pilkada jadi salah satu materi nggak, Mas Panji? Oh, pilkada jadi materi, pilpres jadi materi, Fufu proses Fafa. Fufu Fafa. secara umum. Fufu Fufu Fafa. Fafa juga banyak. Anda ini masuk loh. Oh gitu ya. Layak ditunggu, layak ditunggu. Layak ditonton dan Penyebar diburu. gosip. Ya. Oke, bro, lu kan ngamatin ya, gue yakin banget lah lu ngamatin gitu ya. Selain untuk jadi materi stand up lu, tapi kan kita tahu lu juga punya perhatian ya pada pilkada, terutama Jakarta. Mengingat lu dulu pernah di timnya Anies ya kan, kita ingetin juga gitu. Nah sekarang lu melihat nih, yang terakhir adalah muncul dukungan dari Prabowo untuk Ridwan Kamil gitu. Nah, lu sendiri menilainya seperti apa nih? Melihatnya atau menganalisisnya bagaimana nih? Sebenarnya yang paling menyebalkan dari dukungan itu, pertama kita mesti taruh di atas meja bahwa dukungan itu menurut saya tidak etis, tidak benar, dan juga tidak baik. Cuman yang paling menyebalkan dari semua itu adalah alasan yang mereka pakai gitu loh. Alasannya itu alasan-alasan yang, aduh, ini maaf ya untuk penonton live streaming, alasannya itu saking tololnya lucu gitu. Masa alasannya adalah kenapa Prabowo bikin dukungan? Oh itu dilakukan pas lagi hari Sabtu Minggu, jadi dia nggak lagi jadi presiden, dia di situ posisinya sebagai orang partai. Masa alasannya kayak gitu? Terus ada surat kan kemarin kan, suratnya kan rilis tuh. Ya. Terus sangkain alasannya mereka adalah surat itu palsu, bahwa tanda tangannya dipalsuin kan. Tapi kan dari laporan Tempo sendiri, Riza Patria bilang itu emang buatannya Pak Prabowo, tapi ditulisnya sebelum masa tenang. Ya. Walaupun isinya masa tenang. Jadi alasan-alasan itu, ya ampun, cara yang lebih bagus dikit ya. Alasan-alasan itu kalau misalnya anak SMA disuruh ngarang alasan, kayak gitu juga tuh alasan itu. Jadi kan kita kan, ya ampun, emang kita dianggap blow on kali ya, kemakan sama yang kayak gitu. Jadi itu aja sih yang menyebalkan sebenarnya. Bro, kalau melihat dari kacamata masyarakat ya, mestinya apa nih? Kita mesti ngapain nih dengan melihat pola yang terus berulang gitu. Kalau kita lihat juga ya di beberapa percakapan di media sosial itu kan teman-teman terutama masyarakat sipil banyak yang sudah paham juga, tapi di grassroots ini paling sulit nih untuk membuat mereka menjadi lebih literate gitu dengan apa yang terjadi di politik ini. Ya, memang ada anggapan seperti itu ya, tapi sejujurnya saya ragu bahwa di level grassroots pembicaraan kritis seperti yang kita asumsikan terjadi di antara kita itu tidak terjadi. Saya sangat-sangat yakin itu terjadi juga di warung-warung kopi, di sejumlah diskusi, itu juga terjadi. Hanya saja memang harus diakuin beberapa yang kebantu banget sama Pak Jokowi, memang kebetulan juga ada di level-level grassroots seperti itu. Yang paling terasa manfaatnya dari bansos-bansos yang dikerahkan waktu itu memang paling kerasa. Jadi ada sedikit banyak keberpihakan, tapi bukan berarti diskusinya nggak ada. Pada saat yang bersamaan, kalau memang kita masih khawatir gimana dengan grassroots, apakah mereka akan terinformasikan atau tidak dengan hal-hal yang mengkhawatirkan ini, ya berarti pembicaranya harus terus berjalan, pembicaranya harus terus berlanjut, dan dari pembicaraan itu akan geser terus saja. Kalau jadi tren, tentu akan diamati sama semua orang gitu. Kita mesti ingat bahwa yang paling krusial, bukan paling krusial ya, untuk terjadinya perubahan harus sadar dulu adanya kesalahan kan. Kalau rakyat nggak sadar ada yang salah, maka nggak ada dasarkan untuk perubahan. Jadi yang mesti dipancing adalah kesadaran bahwa ini tuh salah. Nah itu tuh mesti diomongin terus. Dan saya sangat-sangat yakin bahwa di level grassroots ada juga kok. Kita nggak usah jauh-jauh deh. Kadang-kadang kita lihat kolom komentar, kita bisa menilai bahwa sosmed itu kan semua kalangan ekonomi, semuanya ada di situ. Kita bisa ngelihat, dan dari situ kita bisa menilai bahwa ini kayaknya udah nyampe ke bawah sih. Nah, cuman dampaknya sejauh apa, ya kita lihat aja. Kebetulan saya kan juga menonton podcast Anda. Anda kan sempat bilang dukungan Jokowi jadi faktor pengurang. Nah itu saya rasa itu juga dampak bahwa apa yang kita bicarakan nyampe juga ke sana gitu. Ya oke. Faktor Jokowi mungkin jadi pengurang ya, tapi ketika kemudian Jokowi sudah cawe-cawe, Prabowo juga sudah cawe-cawe. Nah ini kan di sini kemudian muncul yang kita khawatirkan adalah penggunaan lembaga negara untuk
memenangkan calon tertentu gitu ya, kayak di Jawa Tengah gitu, dan ini juga sebenarnya diwaspadai ya oleh lawan-lawan politik dari jagoan yang tidak didukung oleh Jokowi lah gitu. Dan ya akhirnya penggunaan lembaga negara ini terus berlanjut nih, sama seperti dengan 2024. Tadi lo bilang efeknya panjang, ini berarti akan kurang lebih sama dong dengan 2029. Hal yang sama juga pasti akan muncul ya, penggunaan lembaga negara. Ya. Jadi kita akan terus disuguhi dengan ketidaknetralan aparat gitu ya bro ya. Betul. Nah makanya pertama-tama ya gue baru tahu kalau Pak Jokowi J-nya tuh Justip ya, jasa titip. Dikit-dikit saya titipkan ini, saya titipkan, nitip dulu di Jokowi gitu. Cuman benar kata Pram bahwa ini kemungkinan akan berlanjut ke 2029, yang berarti apa yang mereka atau politisi-politisi yang lakukan mah kita udah nggak bisa harapin adanya perubahan. Kita mau ngomong apa juga sama mereka akan mengambil cara apapun yang mereka bisa untuk memuluskan usaha mereka. Makanya harusnya usaha terbesar itu bukan cuma diarahkan kepada para politisi, tapi kepada rakyat. Kalau politisinya kita tahu nggak bisa kita papain, ya berarti kita sekarang berpikir gimana caranya rakyat kita papain. Misalnya Pak Jokowi Justip, titip ya, dengan tujuan nanti yang dia titipkan menang, kemudian dia punya bantuan untuk sekiranya 2029 memuluskan anaknya atau anaknya yang mana, berarti kan pilihan ada di tangan rakyat. Ya kalau gitu kita bantu untuk nggak lolosin aja pilihannya Pak Jokowi atau yang di-endorse sama Pak Jokowi, supaya apa yang Pak Jokowi inginkan pada akhirnya tidak terjadi. Nah, artinya seperti yang tadi saya bilang, politisi mau udah nggak bisa diapa-apain. Bahwa dia mau pakai lembaga negara, nah itu udah pasti jalannya bakal dipakai. Bahwa mereka mungkin akan pakai bansos lagi, ya itu mungkin akan dipakai. Pertanyaannya adalah, ketika waktunya tiba 2029, apakah rakyat lebih ngerti dan lebih mawas diri gitu. Bro, soal Justip ini ya, jadi kita layak ya untuk menobatkan Jokowi sebagai Bapak Justip Indonesia gitu ya. PJN. Oke, Bapak tapi Justip. ngomong soal Justip nih, kita punya video Justip dari mantan ya. Kita putar dulu sebentar. Siap. Saya titip Kabupaten Dairi, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Malang, titip Solo, Kota Bandung, Kota Binjai, Kabupaten Pringsewu, Maluku Tenggara, Kota Madiun, Kabupaten Puncak, Provinsi Jambi, Kota Denpasar, Kabupaten Lamongan, Kota Kupang, Kabupaten Solok, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pati, Kota Tegal. Banyak juga ya. Banyak bro, banyak banget bener nih Bapak Justip Indonesia nih ya kan. Iya. Dan Benar, Pak kalau Jokowi kita melihat, J-nya, gimana bro? Pak Jokowi itu J-nya Justip. Justip, betul. Justip Owi ya kan berarti. Tapi ada yang menarik karena agen Justipnya ini bukan hanya politikus ya, tapi juga di pilkada kali ini komika juga banyak yang dilibatkan, komika atau influencer gitu ya, itu juga banyak dilibatkan. Nah, gue pengen tanya sama Mas Panji nih, Mas Panji, pelibatan selebritas gitu ya, kemudian komika dalam aktivitas politik itu seberapa besar sih gitu untuk mempengaruhi opini publik gitu, atau kalau kita berkaca pada pilpres lah, seberapa besar peran mereka dan kontribusi mereka? Besar dalam konteks komika terutama ya. Kalau entertainer lain mungkin handalannya adalah popularitas. Jadi karena mereka populer, mereka punya fans, dia bilang sama fansnya nurut. Tapi walaupun hal sama berkaitan juga kepada komika, tapi bedanya komika itu jago untuk membuat sesuatu yang rumit jadi mudah untuk dipahami. Komika itu paling peduli dengan pemilihan diksi, pemilihan kata untuk mendapatkan efek yang optimal. Dan yang paling terasa adalah komika itu dikasih brief dikit udah bisa langsung jalan sendiri, dan kekuatannya wow, mengagumkan sekali. Jadi mungkin itulah alasan kenapa komika-komika banyak dipakai. Komika dikasih brief dikit jalan sendiri, dan kekuatan persuasinya besar sekali. Jadi itulah alasannya. Jadi kalau ditanya apakah efeknya gede, saya rasa sih gede sih. Berarti ada di kekuatan narasi ya? Ya. Tapi kenapa banyak teman-teman komika ya yang kemudian terjun ke sini gitu? Kalau kemudian oke, mereka masuk karena idealisme, ya
oke lah kita mungkin bisa berdebat juga soal itu, tapi apakah ini sepi job gitu di luar gitu kan, sehingga apapun gue ambil lah gitu kan, dengan segala kemampuan gitu, atau fenomena apa ini membaca kenapa teman-teman terutama ya teman-teman komika, karena Bang Panji ada di ekosistem itu, mau terjun ke hal-hal yang begini gitu. Satu, saya rasa yang paling kita bisa lihat buktinya adalah memang kecocokan idealisme. Banyak yang seperti itu. Yang kedua, dan kalau ditanya apakah ada yang butuh duit atau enggak, ya komika-komika kan tidak banyak duit ya. Jadi mungkin aja, sangat mungkin. Tapi alasan ketiga, dan ini saya rasa mungkin ada tanggung jawab saya juga. Komika-komika itu keinginannya untuk terlibat dalam politik itu tinggi. Karena mungkin ngeliat abang-abangnya banyak ngomongin politik, abang-abangnya banyak punya materi stand up terkait politik. Jadi mereka tahu bahwa ini tuh isu yang penting juga untuk dilibatkan gitu. Mereka ingin jadi bagian dari keterlibatan ini, bahwa mereka pada akhirnya milih paslon ini dan itu dan yang ini itu mungkin ideologi masing-masing ya, atau kedekatan kan, ada juga yang faktor deket aja, nggak sama ideologinya tapi ya deket aja gitu. Dan ya berarti tiga faktor itu mungkin aja. Cuman masalahnya nggak tahu ya, mungkin karena komika itu profesi yang lagi terang banget sehingga yang paling disorot komika gitu. Juga mungkin karena kekuatan pengaruhnya makanya disorot komika. Padahal kan entertainer banyak kan, ada penyanyi, ada presenter, ada gitu-gitu yang juga terlibat. Itu kalau saya rasa sih itu mungkin. Ya. Kalau kita lihat kan banyak sekali kemudian komika yang sebetulnya punya keresahan yang sama gitu, tapi punya dalih ingin mengubah dari dalam gitu misalnya. Nah, seberapa efektif sih mengubah dari dalam itu ya, mungkin tidak banyak komika yang punya background politik gitu, tapi kemudian karena satu lain hal, kedekatan segala macam, mungkin kemudian ditariklah ke entitas politik gitu. Nah, seberapa kuat mereka mengubah dari dalam itu, dan bagaimana Mas Panji melihat tren ini? Tidak kuat sama sekali Kak Cica, tidak ada pengaruhnya mereka di dalam. Tidak bisa. Yang kuat itu ya, yang ini ya, jasa tipu-tipu tadi ya, jasa titip-titip itu tadi ya. Ya ampun Mas Pram, ntar mobilnya kena timpuk loh. Nggak punya mobil. Kan gue udah bilang gue gak punya mobil, tapi terus doa lu jelek sih, kan punya rumah gitu loh, ya kan? Lu naik sepeda sih kemana-mana, ntar Umar Bakri. Ya, lu melihat apa Prabowo ini sebenarnya, lu ada harapan nggak sih kalau sudah melihat di awal kok sudah seperti ini? Karena kan kita sebenarnya oke lah ya, Prabowo dengan mau tidak mau dia sudah menjadi presiden gitu. Kita mengakui itu bahwa Prabowo adalah presiden dan Gibran itu adalah bukan Fufafa tapi wakil presiden ya kan. Dan gue pikir harusnya pada masa awal pemerintahannya dia bisa lebih menjaga demokrasi gitu, menunjukkan bahwa ya dia sebagai the true leader dan benar-benar netral gitu, tidak kemudian ikut pendahulunya gitu, mengikuti jejak pendahulunya yang ya bukan sorry ya, kita nggak perlu ngomong sorry ya, tapi memang benar merusak demokrasi gitu. Nah, lu melihat apa di awal saja Prabowo sudah seperti ini, kira-kira ke depan bakal seperti apa kalau kemudian ini akan terus berlanjut gitu, bro? Iya, emang sangat mengecewakan ya, karena betul saya mau menebalkan pernyataan Pram bahwa saya bahkan bisa bilang, walaupun saya banyak mengkritik Gibran dan Prabowo dan terutama rezimnya dan menterinya, tapi saya bisa bilang secara terbuka bahwa Pak Prabowo adalah presiden saya, Gibran adalah wakil presiden saya. Itu udah jelas itu. Bahwa kita kalau ngeliat ada yang jelek kita kritik, ya kita kritik. Kalau ada yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Nah, cuman yang mengecewakan adalah Pak Prabowo yang kita pikir galaknya bukan galak suka nampar ya, itu gosip untuk yang lain kali, tapi maksudnya ternyata galak. Pak Cupu atau gimana? Wow, Gue bertanya, bukan berkomentar. Gue bertanya. Coba Anda silakan menjawabnya. Lempar beban ini. Kan gue bertanya. Bukan cupu. Hanya saja kok brandnya tuh luruh gitu. Brand tegasnya, branding bahwa beliau keras, branding bahwa beliau itu bersedia untuk pasang badan untuk Indonesia. Itu nggak kelihatan karena ketika ada sebuah kabinet yang gede banget gitu misalnya ya,
atau sekarang beliau begitu mudah untuk dimintain tolong untuk melakukan endorsement, kok kemampuan untuk bilang enggaknya tuh nggak ada gitu. Kemarin sama Nana disuruh bicara sama cermin nggak mau, padahal bicara sama cermin doang tuh. Pak tolong ngomong ngadepin cermin, nggak mau, dia langsung melanggar yang lain. Nana jadi tolak permintaannya. Giliran ada yang kayak gini-gini kok nggak ditolak permintaannya sehingga kabinet gede, nggak ditolak permintaannya sehingga ngendorse gitu. Kayak kekuatannya mana gitu. Dan sekarang kan terus kita mikir, lah ini kalau misalkan dari desakan orang-orang kanan kiri aja kemudian gampang lolos, gimana dengan desakan internasional? Gimana dengan kebutuhan rakyat Indonesia yang katanya mau dibela? Nah kan kita jadi khawatir kan. Akhirnya ya apalagi yang kita bisa lakukan selain memantau tindak tanduk beliau, kita cuma bisa menilai dari track record. Ya udah kita pegang aja. Kalau dari sekarang udah kayak gini, ya ke depan akan lebih rumit lagi. Ya udah, let's just be the watchdog that we are. Tapi layak nggak sih kita berharap ya, sekali lagi ya, layak nggak kita berharap nih, Bang? Oh, layak sekali karena harapan gue terhadap Pak Prabowo tinggi sekali. Gue punya harapan bahwa Prabowo nggak bisa diminta-minta dan nggak bisa diatur. Kayaknya gue pernah ngomong juga deh waktu di Ya. Total Politik bahwa Pak Prabowo ini kan benar-benar ningrat di segala macam gitu. Siapa yang mau berani ngomong dia dari sisi militer? Dia jenderal. Siapa yang mau ngelawan dia dari sisi entrepreneur? Dia entrepreneur level atas. Siapa yang mau ngomongin dia dari sisi politik? Orang dia pemilik partai. Dia tuh gede. Hanya saja, dan ini juga hasil ngobrol sama orang. Emang kayaknya tuh Pak Prabowo tuh, gue tuh udah berusaha keras banget untuk bisa sampai ke titik ini. Ketika gue sampai ke titik ini, gue akan lakukan apapun yang sekiranya butuh untuk gue lakukan untuk memastikan kekuasaan gue berjalan atau pemerintahan gue tidak terganggu. Jadi kayaknya gitu. Udah nyampe sampai sini, masa gue setengah-setengah dalam berpolitik ya? Ya udah, if this is the game, this is the game. I'll just follow the game gitu kayaknya. Atau dia memang mengikuti game dari Jokowi? Nggak tahu ya, Pram. Gue sejujurnya agak ragu sih. Pak Prabowo itu tentu ingat bantuan Pak Jokowi. Tentu berterima kasih sama Pak Jokowi sebisa mungkin difasilitasi apa yang Pak Jokowi minta. Tapi gue ragu sekali Pak Prabowo itu bisa diatur-atur dan bisa disuruh-suruh. Apalagi kalau ngeganggu apa yang lagi dia usahakan. Jadi gue nggak tahu ya, tapi gue sih ragu. Atau mungkin lebih tepatnya gue berharap untuk itu bukan terjadi, itu nggak terjadi. Tapi menurut lo gini nggak sih? Ini kan kita udah tahu nih, Tempo juga sudah menulis ya bahwa endorsementnya Jokowi, Prabowo terhadap Lutfi misalnya di Jawa Tengah itu kan atas permintaan Jokowi, ya kan? Dan Prabowo menuruti ini, gitu. Nah, menurut lo seberapa perlunya sebenarnya seorang Prabowo melepaskan faktor Jokowi dalam pemerintahnya? Tapi lebih dari itu pertanyaan dasarnya sebenarnya bisa nggak dia melepaskan Jokowi dari faktor melepaskan Jokowi di pemerintahannya? Lu tuh nanya sama gue kayak gue ngerti politik banget ya, Pram. Gini udah gue banget. Tapi gini, ini asumsi gue ya. Asumsi gue seberapa terikatnya sama Jokowi kan tergantung seberapa besar bantuan Jokowi kemarin. Kita mungkin berasumsi bantuan Jokowinya itu hanya dari sisi dia mengendorse Prabowo dan dia menitipkan anaknya dan anaknya punya kemampuan untuk narik massa juga kan. Mungkin kita pikir segitu. Kalau cuman itu bantuannya, mungkin menurut gua nggak terlalu terikat dan Pak Prabowo bisa lepas. Cuman pertanyaannya adalah di balik yang kita lihat, sebenarnya apalagi support Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo yang membuat Pak Prabowo itu susah sekali untuk lepas gitu. Dan kita juga mesti tanya berapa lama usia dari balas budi ini. Apakah ini akan berlangsung selama 5 tahun? Apakah ini cuma sesuatu yang Pak Prabowo kasih di nggak tahu 6 bulan 1 tahun pertama? Ini juga jadi pertanyaan lanjutan karena prediksi gua semakin lama Pak Prabowo mulai menjalankan pemerintahan, Pak Prabowo akan semakin terasa tekanan dari menjalankan pemerintahan sehingga beliau akan sampai kepada sebuah kesadaran bahwa gila gue nggak bisa fasilitasi semua orang termasuk Pak Jokowi gitu. Mungkin ya harapan gue seperti itu karena gue nggak ngerti nih apakah harusnya sih Pak Prabowo kebayang ya, tapi gue nggak ngerti nih. Kemarin aja komunikasi antar kementerian aja berantakan, ini mau nambah menteri di dalam satu kabinet. Jadi kayaknya Pak Prabowo belum punya bayangan secara utuh nanti bakal seperti apa. Tentu in theory ya jelas tahu lah. Ini kan rencana gue. Iya, tapi kan
Saya aja pindah ke New York, saya riset 4 tahun. Pas ngejalanin ternyata lebih berat dari yang saya sangka. Padahal saya 4 tahun riset soal apa yang akan terjadi di sini. Jadi kita bisa bayangkan Pak Prabowo mungkin akan bilang, ah bisa lah gua. Pas jalanin, ah nggak bisa deh gua gitu. Pajak di sana berapa, Bro? Wah gede Gede ya? tapi ya gede tapi kebetulan kan saya penghasilan masih kecil ya, jadi belum kena pajak. Iya, iya. Penghasilan saya masih kere di sini. Lu jangan-jangan lu ke sana untuk menghindari pajak 12% di sini. Ah, bisa aja Mas Pram. Bang, gua mau masuk ke ini kali ya, apa namanya, calon-calon yang dijustipkan tadi ya. Ya, Most likely kayaknya dari mungkin berapa tadi? 10, 11 kali ya, atau mungkin Belasan lebih, lah. ya belasan ya, Ya. belasan daerah tadi yang dititipkan atau dititipi oleh Jokowi, itu mungkin akan kepilih gitu ya. Nah, gimana nih kita harus merespon calon-calon yang kemungkinan besar akan terpilih itu? Artinya mereka yang akan memimpin, dan kita tahu mereka terpilih bukan karena mereka pantas dipilih atau programnya memang bagus, pro rakyat, excellent gitu ya, tetapi karena endorsement, dukungan tokoh politik lokal yakni Jokowi, dan mungkin juga Prabowo ya, terhadap tokoh-tokoh ini gitu. ya. Sebenarnya itu yang sangat disayangkan ya, sangat-sangat disayangkan. Karena ini tuh nggak bener-bener kelihatan di pilkada sebelumnya kan. Ya. Ini tuh baru terasa masifnya sekarang. Jadi sayang sekali bahwa faktor penentu orang memilih kepala daerah adalah apa namanya, dukungan yang ada di belakangnya gitu Ya. kan. Karena misalkan di konteks DKI Jakarta, Ridwan Kamil didukung Jokowi, Pram Mono Anung didukung Anies, terus Dharma Pangurakoon didukung Illuminati gitu misalnya ya. Terus akhirnya orang akhirnya ngikut sama siapa yang ada di belakangnya, dan itu sangat disayangkan. Padahal pilkada sebelumnya aja yang viral kan program, terlepas dari programnya tolol ya, kayak misalkan OKOC atau DP0, tapi yang didiskusikan dan yang viral kan program, dan itu sayang sekali. Nah, kalau pertanyaan kemudian ketika setelah terpilih mesti diapain, ya sebenarnya ketika sudah menjabat, ya dia berlaku sama aja dengan semua pejabat terpilih. Ya udah kita pantau aja. Hanya saja kita mesti ingat-ingat siapa-siapa aja yang waktu itu minta di-endorse, dan nanti ketika 2009 kita mesti ngelihat posisi mereka terhadap calon di 2029 yang kita asumsikan akan ada kelanjutan dari klan Pak Jokowi. Cuman apa yang kita mesti sikapi, apa yang kita mesti lakukan ketika sudah terpilih, ya udah ya kayak Prabowo udah kepilih aja. Saya kritik terhadap Prabowo kepilih, dia presiden saya. Ketika dia kepilih jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, ya udah dia menjabat, tapi ya kita mesti pantau bahwa tapi kan nggak kompeten, dia kepilih karena di endorse, ya nggak usah pilkada sekarang, pilkada kemarin juga banyak yang nggak kompeten, sama aja business as usual kalau menurut saya mah. Bang, tapi kemudian kayak lu tadi sebut ya, bahwa mungkin 5 tahun lalu kita ada satu diskusi atau ya apa, dialektika terkait program gitu ya, didiskusikan secara serius. Tapi gimana coba 5 tahun ke depan gitu ya, kita memantau atau menagih minimal gitu janji-janji yang disampaikan oleh para calon kepala daerah ini ketika nanti terpilih, sementara diskusi terkait programnya aja kita nggak tahu mereka ini mau ngapain gitu kan, karena diskusinya tertutup oleh itu tadi endorsement gitu kan, oleh dukungan-dukungan, narasi-narasi bahwa si A didukung oleh tokoh tertentu, si B didukung oleh calon ini, dan seterusnya. Gimana mau menagih? Sampai mungkin kalau barangkali ya kita lakukan riset secara cepat gitu ya. Lu tahu nggak program tokoh si ini? Pasti mereka bilang mungkin ya tidak akan tahu. Tidak seperti mungkin 5 tahun lalu ada satu-satunya misalnya DP0, OKOC, dan seterusnya, atau reklamasi dan seterusnya. Tapi sekarang di Jakarta katakanlah tidak ada satu yang benar-benar substansi gitu untuk didiskusikan. Ya, tapi kan kalau kita ingat, itu pun diskusi soal program kerja itu kan sebenarnya, tapi correct me if I'm wrong, sebenarnya lebih terjadi di Jakarta. Di tempat-tempat lain emang itu nggak pernah jadi Persis. faktor aja. Jadi makanya tadi saya bilang, ya ujung-ujungnya kan ya bisnis as usual aja, dari dulu juga kayak gitu. Orang terpilih bukan karena programnya, orang terpilih bukan karena gagasannya. Kalau ditanya gimana cara nagihnya, ya kalau kita nggak tahu programnya, ya kita tagih apa yang kita harapkan dari seorang wali kota aja. Misalnya saya tinggal di sebuah kota yang saya harapkan adalah kota ini punya banyak taman. Itu
keinginan pribadi saya. Ya udah kita tuntut gitu, kita lihat. Saya tinggal di sebuah kota yang pengen punya transportasi umum yang bagus, ya udah itu yang kita tuntut. Terlepas dari apa yang dia pernah janjikan mungkin kita nggak tahu, tapi sebagai bagian dari warga kota tersebut kan kita tahu kebutuhan kita. Masa gua nggak punya trotoar, masa gua nggak punya em, apa namanya fasilitas pendidikan yang bagus, masa sekolah kayak gini bentuknya, masa guru honorer masih jadi kasus di daerah gua karena guru honorer masuknya di bawah pemprov ya, bukan di pemerintah pusat. Tapi kalau kita punya isu yang kita pengen bela, ya udah itu yang kita lihat dari dari wali kota, bupati, gubernur dan seterusnya. Tanpa kita perlu tahu dia dulu pernah janji apa. Kalau misalnya dia bilang, saya kan nggak pernah janji ada sekolah bagus. Ya tapi kan perlu sekolah bagus. Gimana sih? Lu pengen ntar kalau misalkan tingkat kelulusan dari daerah lu rendah, ntar lu malu. Nanti lu tak-atik angkanya gitu kan. Jadi tapi sekali lagi ini tuh hanya bisa datang dari rakyat yang kritis gitu, dan inilah yang kita coba untuk lakukan, kita usahakan gitu supaya rakyat itu kritis dan lebih pintar. Makanya saya selalu bilang berulang-ulang, kita nggak boleh hanya ngelihat ke arah politisinya, mereka mah udah by default kayak gitu. Mana nih usaha untuk membuat rakyatnya lebih cerdas gitu. Tapi untungnya ada podcast seperti podcast kawan-kawan ini. Tapi Mas Manji, kalau kita lihat pilkada yang terkonsolidasi seperti ini, seperti hari ini, apa sih dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat gitu ya? Mungkin saja di 5 tahun mendatang kita nggak akan punya pilihan pemimpin yang baru atau yang benar-benar kita pilih gitu. Tapi untuk sekarang dampaknya apa yang dirasakan langsung oleh masyarakat gitu? Tapi ini terkesan ini pesimis ya, tapi dampaknya adalah kotanya nggak maju aja, kotanya nggak stagnan gitu, dan kasihan sebenarnya kepada masyarakat di kota tersebut kan. Nah makanya saya sih lebih senang daripada kita kemudian berpikir ya gimana ya ini orang-orang gak kompeten atau orang-orang yang di-endorse Jokowi kepilih bukan karena program, gimana ya apa yang kita bisa lakukan ya. Mending kita mulai mikir aja siapa yang kita mau mendukung atau siapa yang mau kita siapkan untuk nanti pilkada selanjutnya. Kita punya berapa, 4 tahun, 5 tahun untuk bersiap-siap, 4 tahun untuk bersiap-siap. Ya kita lakukan apa yang kita bisa aja, karena istilahnya tuh kita nanti terlalu lama berkutat pada sebuah permasalahan sehingga kita kehilangan kesempatan untuk punya solusi di masa depan gitu. Jadi we dwell so much on the problem right now, kehilangan kesempatan bahwa ini sebenarnya ada peluang loh yang kita bisa lakukan karena fokusnya di sini mulu gitu. Jadi karena saya jujurnya juga nggak tahu gitu masyarakat kan. Gini deh, kita jujur-jujuran aja, emang ketika kepala daerahnya menjabat rakyatnya akan menuntut apa? Selama ini juga nggak pernah menuntut apa-apa, selama ini juga nggak pernah peduli apa-apa. Kita nggak usah jauh-jauh deh, itu Tangsel siapapun yang pada akhirnya menjabat, emang warga Tangsel akan banyak berinteraksi sama kepala daerahnya? Warga Tangsel mah banyak yang berinteraksi sama developer, kata saya mah. Ya, terus dengan kondisi yang seperti ini, gimana cara kita bisa melawan gitu ya, atau setidaknya melawan calon-calon yang mungkin dijustip gitu ya, misalnya dengan tidak memilih gitu. Tapi kan kalau kita lihat dari berbagai lembaga survei gitu ya, masyarakat kita itu masih di beberapa titik masih ada yang 50% lebih itu toleran dengan money politics gitu, atau dengan pemberian bantuan sosial gitu. Dan banyak juga temuan kita juga ya, calon-calon yang mendapatkan kekuatan besar dari orang yang punya kekuasaan itu, mereka menggunakan instrumen-instrumen itu. Nah, gimana Ya, cara kita melawan? Ya, ini nanya kayak saya ekonom aja ya, tapi ini juga yang lagi saya khawatirkan karena ini kelihatannya keluar topik tapi sebenarnya enggak. Kalau kita mikirin PPN 12% ya, pajak pertambangannya 12%, itu kan akan berdampak kepada rakyat Indonesia. Memang PPN tidak kena ke barang-barang yang cenderung primer ya, kayak beras, minyak, susu, terus fasilitas kesehatan, asuransi, transportasi umum, itu nggak kena. Tapi untuk hal-hal lain itu kan kena dampaknya, dan itu berasa sekali. PPN naik 1% dari 11 ke 12% kan nggak bisa kita lihat cuman oh baju jadi naik gitu, atau misalkan buku gitu jadi naik. Kan kita mesti mikirin yang membuat baju itu dari pabrik nyampe ke toko kan transportasi itu juga terdampak dan segala macamnya. Nah, kekhawatiran banyak orang dan kekhawatiran ekonom adalah bahwa kalau lu naikin 12%,
Terus yang jadi korban adalah rakyat, ujung-ujungnya dan perlu diingat, ini dinaikin ketika kemampuan rakyat untuk membeli lagi turun. Jadi udah kemampuan rakyat lagi turun, harganya naik, makin nggak bisa, nanti keluar bansos. Ketika keluar bansos, kita jadi khawatir kan, aduh ini bansos bakal dipakai untuk apa lagi? Masa mau dipakai untuk kemarin? Akhirnya praktek pengerahan bansos yang waktu itu terjadi mungkin akan terjadi lagi untuk kebutuhan politik. Nah itu kan terus kita khawatir. Jadi memang saya sangat-sangat resah memang. Tapi saya cenderung ya itu tadi ya saya cenderung nggak pengen ngajak rakyat melawan politisi. Saya pengen rakyat makin pinter aja. Saya ngerasa lucu rakyat-rakyat yang wah demokrasi ini tidak ideal. Masa suara profesor sama kayak suara orang goblok? Harusnya kan suara profesor lebih tinggi dari suara orang goblok. Tanpa orang itu sadar, dia sebenarnya itu lebih masuk ke kalangan orang goblok loh daripada ke kalangan profesor. Lu menyetujui itu, lu mengurangi nilai dari suara lu sendiri. Ini orang-orang ini banyak yang nggak sadar bahwa dialah masalah dari politik Indonesia juga. Orang kita ikut kiprahnya dalam memilih kok. Orang pada protes, oh DPR itu PPN kok bisa lolos ya? Oh, DPR nggak mewakili gua tuh. Kan dia ketok palu pemerintah, DPR nggak mewakili gua. Lah, emang yang lu pilih siapa? Lupa. Ya, gila kali lu. Lu lupa siapa yang lu pilih, habis itu lu ngomel-ngomel sama DPR. Nah, makanya saya lebih peduli untuk memerangi rakyat-rakyat yang blow on ketimbang memerangi politisi. Itu nggak bisa diapa-apain. Udah kita berantemnya di sini aja. Gitu. Gue mau fokus pada Pilkada Jakarta ya. Ini kan lu kan dulu kan sempat membantu Anies ya. Dan kemudian kita melihat nih ada perang tokoh ya kan. Yang satu Ridwan Kamil mengandalkan Jokowi, sedangkan kemudian Jokowi dan kemudian Prabowo ya. Yang kedua adalah Pramono Anung itu kemudian mengandalkan Anies Baswedan. Lu melihat dukungan Anies gitu dan kemudian cerita ini juga terkait nggak sih dengan cerita panjangnya perseteruannya dia dengan Jokowi? Kenapa setiap kali Pramen nanya pusing banget ya? Pusing karena faktor resiko dari jawaban gua gitu. Lu kan di New York sono, bro. Tapi kan tetap ada yang bisa nimpuk, Pram. Gini ya. Gua rasa dan kayaknya teman-teman juga di situ tahu bahwa emang suara pendukungnya Anies ini dicari-cari. Semuanya klaim, apalagi kemarin-kemarin ya, ini sebelum pada terbuka, tapi yang kubunya Ridwan Kamil, kalau dilihat beritanya kan ada barisan pendukung Anies, namanya apa ya, aliansi pendukung Anies apa, merapat ke Ridwan Kamil, kan ada beritanya tuh, ntar ada barisan paguyuban pendukung Anies apa, nanti mendukung Pramono, itu kan pada rebut-rebutan suara. Kita tahu bahwa pada akhirnya mereka akan manis sama Anies, makanya buzzer-buzzer tolol banget nyerang Anies, ngapain lu? Udah tahu nyari suara pendukungnya Anies malah lu celah-celah. Nah, pada akhirnya kita tahu deal-dealannya yang menang Pramono Anung. Pramono Anung kelihatannya punya penawaran yang lebih seksi untuk Anies Baswedan. Karena Pramono Anung datang dari partai yang juga emang gak akrab sama Pak Jokowi. Ya. Nah, gua rasa yang pada akhirnya terjadi oleh Anies, gimana cara ngomongnya? Artinya dukungan Anies terhadap Pramono Anung itu gue curigai minim hubungannya dengan keberlanjutan programnya Anies, minim hubungannya dengan ya kita pengen tata kelola yang baik, kita pengen ini, makanya kita meminim dengan itu. Bullshit lah ya itu ya. Ya, gue sangat yakin ini ada janjiannya dengan kepentingan Anies di 2029. Jadi buat sebagai pendukung Anies Baswedan juga pada masanya, gue kemudian ngeliat, ini mah jalan menuju 2029 aja. Karena saya nggak tahu teman-teman lihat atau enggak ya, tapi Hasto di YouTube-nya Bang Akbar itu nggak tahu gimana cerita, all out banget belain Anies, gokil, nggak pernah ngeliat ngomongin Anies kayak gitu. Dia sampai udah siap bakar jembatan sama kubu seberang gitu. Berarti kan ada janjian yang lebih besar gitu daripada sekedar ingin membuat Jakarta lebih baik. Tapi kelihatannya sih akan ada dampaknya. Dukungan Anies kelihatannya akan membawa banyak orang. Saya ngelihat teman-teman saya yang netral itu menunjukkan di sosmed hari ini siapa yang dia pilih.
dan kalimat-kalimat yang mereka sertakan dengan posting fotonya adalah bahwa mereka menginginkan Jakarta seperti eranya Anies yang sebenarnya kan sempat agak keganti tuh sama Pak Heru. Ya, Cuman betul. pengen dibalikin lagi ke sana gitu. Atau ini soal bagaimana Anies berhadapan dengan Jokowi? Jangka panjang tentu yang udah lu sebut tadi ya Bang, bahwa ini 2029, tapi untuk titik ini, momen ini, waktu ini adalah soal bagaimana Jokowi yang sudah mengendorse, mendukung, menyatakan secara terbuka kepada publik dukungannya gitu, harus punya lawan tanding di level yang sama, playing field yang sama. Ya. Saya sebenarnya agak enggan untuk terlibat dalam diskusi Jokowi versus Anies ya. Kesannya kayak personal gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, saya kalau jadi Anies juga bingung sih. Kenapa susah banget ya langkah gue dijegal mulu, kayak takut banget. Kayak takut banget, kayak kenapa gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, apa coba yang Jokowi harus takutkan dari Anies gitu? Apa gitu? Anies cuma mas-mas Jawa banyak senyum aja. Sama kayak Pak Jokowi juga sebenarnya. Kalau lu kan ngomongnya begitu mas-mas Jawa gitu kan. Tapi kalau buzzer-buzzer kan mas-mas apa namanya? Mas-mas Yemen gitu ya. Ya. Ya nggak sih? Tapi lu sebenarnya ngelihat nggak apa namanya? Pada pilkada kali ini termasuk di Jakarta ada upaya untuk memasukkan politik identitas lagi, memainkan politik identitas lagi. Iya, dan itu tolol banget sih. Kemarin kan Bang Ara ngomong juga di YouTube Bang Akbar Faisal, gila nih kita ikut ngendorse YouTube Bang Akbar Faisal nih. Gak Tapi apa-apa. Bang Ara tuh ngomong sesuatu yang, maaf ya izin ya Bang Ara ya, karena kita sering WhatsAppan juga, tapi Bang Ara tuh argumen itu nggak masuk akal. Masa dia ngomong Ridwan Kamil ini adalah yang akan lebih pro pluralisme, anti radikalisme. Seakan-akan dia lupa, lah kan Habib Rizik dukungnya Ridwan Kamil. Mana? Jadi ini seperti hidup lagi ya FPI ya yang sudah dibubarkan pada masa Jokowi gitu terus tiba-tiba muncul lagi gitu kan. Hanya untuk kepentingan Iya. politik. Betul, betul. Dan sayang gitu. Maksudnya Bang Ara, saya tahu posisi Bang Ara harus ngebela atasan gitu ya. Harus setia dengan, oke bos minta kayak gini, oke siap. Tapi Atasannya yang kenapa mana nih? Pak Jokowi. Bukannya Pak Prabowo. Parah lu. Ya kan cuma pertanyaannya adalah, oke lah lu di situ dipasang badan karena mungkin rada-rada panik deket-deket tiba-tiba angkanya Pramono Anung naik. Tapi kenapa itu jalan yang lu ambil gitu? Usang itu. Coba cek sentimennya di sosmed deh. Oke lah kalau lu lakukan itu di beberapa wilayah lain di Indonesia mungkin kena. Tapi ini kan DKI Jakarta. Bahkan masyarakat bawahnya aja udah capek kayak gitu. DKJ bro, udah nggak ada DKI sekarang. Betul, maaf saya lupa. DKJ betul. Oh, iya. Ya, tapi Makanya itu menurut saya blunder itu. Oke, tapi apa ya? Ada kita melihat ya ini juga ada pertanyaan dari pemirsa juga ya bahwa kalau kita melihat dengan suasana di Jakarta yang semacam ini ada dukungan dari mungkin dari awal calon-calon yang dianggap tidak sesuai dengan kehendak mereka ya karena juga ditutup pintunya oleh partai dan oleh istana gitu kan. Terus kemudian juga dengan endorsement yang melanggar atau tidak sesuai dengan etika politik. Terus juga ada kemudian politik identitas. Orang menjadi malas untuk datang ke TPS. Lu melihat ini nggak sih dan fenomena golput gitu ya? Seberapa ini kemudian menjadi pertanda untuk kondisi politik kita? Ya, memang sangat disayangkan. Kayaknya sih golputnya sih bakal tinggi ya. Saya agak kurang cermat untuk mengamati wilayah lain, tapi kayaknya di DKJ itu kayaknya gede deh. Tapi golputnya itu tidak serta-merta ini ya, tidak serta-merta nggak datang. Datang tapi ngerusak surat suara. Soalnya udah kelihatan di sosmed, ada banyak yang kayak gitu. Di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur, pada nyoblos tiga-tiganya, ditulis pakai pulpen. Semuanya ya tidak layak lah untuk saya ucapkan di sini. Tapi udah kelihatan gitu, dan itu adalah bentuk kekesalan dan nggak bisa disalahkan juga ya. Mereka nggak kan ada dua jenis orang golput, orang yang malas dan orang yang nggak rela suaranya untuk siapapun. Yang satu mah ya udahlah namanya juga orang malas ya. Yang satu tapi dia ngerti apa yang terjadi, dia ngerti, dia ngikutin dan dia bilang emang semuanya nih malas gitu. Dan ya pada akhirnya siapapun akan
terpilih juga, si orang yang golput ini mau nggak mau akan punya gubernur atau akan punya wali kota, akan punya bupati juga, dan dia nggak bisa bilang, ah gue golput, gue nggak ada urusan. Ada urusan orang dia yang ngambil keputusan terkait kota lu, pasti ada urusan. Nah cuman siapa yang diuntungkan dari kalau misalnya ada golput? Nah ini yang saya juga kurang tahu sih. Gua maksudnya, apa ya? Kalau lu di Jakarta, lu akan bersikap seperti apa, Mas Panji? Maksudnya siapa yang gue pilih? Ya, Lo akan milih atau enggak? ya. Sejujurnya karena gue tahu gue nggak akan milih, gue bahkan nggak mikir karena dia baru pertama kali ditanya siapa yang mau gue pilih. Orang lebih sering nanya sama gue, Bang Panji milih Kamala Harris atau Donald Trump? Gue bukan warga Amerika. Bro, Cuman- ini pertanyaan terakhir. Kalau lu sama sih seperti waktu itu ya. Kalau lu punya kesempatan nih untuk ketemu dengan Presiden Prabowo ya terkait dengan cawe-cawe politik ini, apa yang kira-kira akan lo sampaikan pada beliau? Waktu itu yang nanya Pram juga ya? Lu dendam ya sama gue ya? Diinget-inget. Enggak, pertanyaan lu susah, Pram. Pertanyaan lu susah. Gue kalau misalkan ketemu sama Pak Prabowo, kalau gue punya kesempatan untuk ketemu sama Pak Prabowo, gue mungkin akan tanya Pak Prabowo ini, dan ini harus sesuatu yang terekam ya. Gue pengen pertemuan ini terekam supaya bukan cuma jadi lip service untuk gue, tapi lip service untuk siapapun yang mendengar ucapannya. Gue pengen nanya sama Pak Prabowo ingin dikenal sebagai presiden apa? Setiap presiden tuh punya slogannya masing-masing. Ada Bapak Pembangunan, ada Bapak Reformasi, ada Bapak Pluralisme, ada Ibu-ibu. Pokoknya ada banyak lah. Pertanyaannya adalah Pak Prabowo ini ingin dikenal sebagai Bapak apa, sebagai presiden apa, legacy apa yang Bapak ingin tinggalkan, dan kenapa langkah yang Bapak lakukan hari ini itu mencerminkan legacy itu. Karena ketika ditanya kaitan legacy tersebut dengan tindakannya hari ini, bisa-bisa nggak ketemu loh itu. Bisa-bisa nggak ketemu. Beliau sadar bahwa apa yang beliau lakukan hari ini itu sebenarnya lebih kepada hal-hal pragmatis aja yang perlu terjadi. Jadi kalau gue ketemu sama Pak Prabowo sih, pertanyaan gue adalah, how do you want to be remembered? Bapak pengen dikenal sebagai presiden apa? Bapak ingin dikenal sebagai Bapak apa? Dan kenapa keputusan Bapak untuk bikin kabinet sebanyak ini, melakukan endorsement seperti itu, adalah gambaran dari legacy yang Bapak ingin capai. Gokil. Gue harusnya jadi jurnalis Tempo gue nih. Jadi anak buahnya Pram dong lu. Ya mungkin dia jadi bos gue pasti ya kan. Pasti galak mungkin, dia nggak kan, mungkin. lebih galak dari gue. Gak mungkin, Pram. Tapi Tempo itu kan bosnya harus Pram. Harus. Panji itu P-nya Pram loh. Aduh. Oke, Om Panji terima kasih banyak sudah berkenan hadir di Bocor Alus gitu ya. Dan sukses untuk mensreanya, kami tunggu gitu ya. Kalau lo nanti ada memang akan tampil, undanglah kami. Jangan khawatir, kami pasti bayar karena lo kan biasanya agak rewel nih soal minta tiket gratis ya kan. Tenang saja kami pasti akan bayar. Pram. Kantor lu rame tiap hari apa jam berapa? Gua ngeliat ada panggung. Kalau gua open mic untuk karyawan boleh nggak? Gue pengen ngelatih mensreanya di depan lu pada. Widih. Gratis, Dengan senang nggak bayar. hati. Itu cuma nyari penonton. Boleh, nanti tinggal kita atur ya. Japri lah kita. Bener ya? Boleh Bener. banget. Gitu. Gue cuma pengen mampir, stand up. Siapa tahu lu bisa nonton, dan gue pengen tahu masukan lu terhadap materi stand up gue. Karena kan obviously banyak materi stand up gue datangnya dari lu juga. Oke, Thank Om you ya. Panji, thank Thank you you, Bang. banget. Thank you, Sehat-sehat. Pak Panji. Sehat terus di sana. Ya, salam untuk keluarga. Bye. Ya, Ya. dadah. Oke, kita akan break dulu dalam waktu mungkin sekitar 15 menit gitu ya. Tapi kami pasti akan datang dengan narasumber yang juga terpercaya dan juga kritis ya. Dan kami hadirkan semua nanti di sini. Kita akan berdiskusi panjang gitu. Kita tetap harus memelihara akal sehat kita di tengah kegilaan pilkada ini gitu ya. Dan percayalah pasti nanti akan ada narasumber-narasumber yang bisa mencerahkan kita. Kita tunggu dalam beberapa menit ke depan. Gitu. Siapa Kembali narasumbernya, lagi. Bang? Hah? Narasumbernya siapa? Ada narasumber penting dari
TI ya, Transparansi Internasional Indonesia gitu, dan juga nanti ada juga narasumber dari mana lagi? Ada lembaga survei juga. Lembaga survei gitu. Iya. Dan juga kita masuk. akan menyaksikan sebentar lagi mungkin hitung cepat juga akan mulai masuk ya. Mulai Hitung cepat jam 3 ya? jam mulai 3 kalau ya. nggak salah Pasti ya. akan pasti akan segera masuk gitu kan untuk melihat bagaimana hasil hitung cepat di berbagai daerah. Ya. Oke, saksikan terus Bocor Arus Politik, jangan kemana-mana.